Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ariska dengan NIM 2109 1020 1190 dari kelas B3. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Studi Implementasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAPMPA. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam terhadap pengoperasian Bandara Atung Bungsu. Alasan saya memilih analisis judul ini karena menurut saya dari sudut pandang pembangunan infrastruktur, Bandara Atung Bungsu ini masih kurang dalam implementasi kebijakan dalam pengoperasiannya. Jadi, sampai sekarang masih minimnya infrastruktur dan banyaknya masyarakat yang memilih jalur darat daripada naik pesawat. Apakah ini penyebab dari kurangnya perhatian pemerintah daerah Kota Pagar Alam atau dari masyarakat itu sendiri? Hal ini membuat saya menarik untuk mengkaji permasalahan dalam implementasi kebijakan dalam pengoperasian Bandara Atung Bungsu ini. Baiklah, langsung saja. Satu, pendahuluan. Latar belakang dari implementasi kebijakan ini adalah isi kebijakan ini yang bersumber dari jdih.debhub.go.id berdasarkan dari putusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor 171 tahun 2019 tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 40 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara bandara udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 8 tahun 2018 mengamanatkan penetapan Satuan Pelayanan Bandar Udara baru yang belum ditetapkan dalam lampiran parutan maksud oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, memutuskan Satuan Pelayanan Bandar Udara Atung Bungsu sebagaimana maksud tugas melakukan sebagaimana tugas pelayanan jasa kebendaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari kantor unit penyelenggara Bandara Atung Bungsu yang dibawahi Bandara Atung Bungsu adalah bandara udara domestik yang melayani di daerah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Indonesia, dibangun sejak tahun 2007 dan mulai dioperasikan dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Pagar Alam pada tahun 2013 dan masih beroperasi sampai saat ini. Nah, selanjutnya, tujuan pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengoperasian Bandara Atung Bungsu adalah pengoperasian Bandara Atung Bungsu bisa menjadi kemudahan secara transportasi masyarakat dan juga untuk pembangunan wisata di Kota Pagar Alam. Dan bandara tersebut bisa digunakan untuk kargo mengangkut sayuran asal Pagar Alam keluar daerah. Lalu, untuk lokasi sendiri, pengoperasian Bandara Atung Bungsu sendiri di Jalan Bandara Atung Bungsu, Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan cakupan dalam implementasi kebijakan ini yaitu pemerintah daerah Kota Pagar Alam. Alasan saya mengambil daerah Kota Pagar Alam atau daerah saya sendiri karena begitu pentingnya kita sebagai penduduk untuk memperhatikan daerah kita terlebih dahulu sehingga kita mampu mengkaji lebih luas lagi untuk ke tahap nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa bagaimana implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam terhadap pengoperasian Bandara Atung Bungsu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang landasan teori yang saya gunakan. Landasan teori yang pertama, saya mengambil dari konsep menurut para ahli. Yang pertama itu konsep dari Kettle pada tahun 1993. Menurut Kettle, pada tahun 1993, sebagian implementasi dilaksanakan oleh struktur yang sederhana yang lebih lugas dalam menjalankan tugas-tugas untuk mengimplementasi kebijakan.
Yang kedua itu konsep variabel Gauguin pada tahun 1950, nomor halaman 138. Menurut Gauguin adalah di mana kapasitas negara mengacu pada lingkungan konseptual di dalam negara yang bertindak pemerintah negara bagian. Ini adalah seperangkat kondisi yang menetapkan batasan atau memberi peluang untuk apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara. Ketiga, konsep model Helco pada tahun 1974. Menurut Helco, pada tahun 1974 adalah tindakan yang dibutuhkan oleh implementator untuk merespon tuntutan lingkungan eksternal yang berubah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membahas tentang permasalahan yang muncul pada implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam terhadap pengoperasian Bandara Atu Bungsu. Sumber dari www.pagaralamkota.go.id. Kepala OPTD Bandara Atu Bungsu Kota Pagar Alam, Joko Purnomo menjelaskan, mahalnya harga tiket pesawat terjadi secara nasional, kendati masih ada penyebab lain. Namun, kuat dugaan menurutnya jumlah penumpang disebabkan oleh mahalnya harga tiket pesawat. Tingginya harga tiket pesawat ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Untuk diketahui, biaya operasional maskapai penerbangan seperti biaya sewa pesawat, biaya asuransi pesawat, dan biaya pemeliharaan semuanya dibayar menggunakan mata uang dolar, sehingga berpengaruh terhadap harga tiket yang dibayar dengan mata uang rupiah. Dan dengan adanya pengalihan pengelolaan ini, secara operasional Bandara Atu Bungsu tidak lagi membebani anggaran Pemkot Kota Pagar Alam. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya saat berkunjung ke Kota Pagar Alam beberapa waktu lalu. Menurut Menteri Perhubungan, biaya operasional pengelolaan Bandara Atu Bungsu cukup besar dan harus disubsidi pemerintah pusat, sebab akan menjadi beban jika dikelola pemerintah daerah. Dari pembahasan di atas, maka faktor dalam kinerja berdasarkan dari konsep Kettle pada tahun 1993 bahwa dalam implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam terhadap pengoperasian Bandara Atu Bungsu pada kemampuan operasi akan sangat dipengaruhi oleh fungsi dari 3 hal pokok, yaitu struktur. Struktur di sini dapat memperlancar hubungan antara pemerintah Kota Pagar Alam dengan Kementerian Perhubungan, di mana dalam pengoperasian Bandara Atu Bungsu ini sudah dialihkan kepada Kementerian Perhubungan karena pemerintah kota dan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam masih tidak dapat melanjut pengoperasian bandara ini. Baiklah, selanjutnya variabel. Berdasarkan dari variabel Gauguin pada tahun 1990, nomor halaman 138, ada beberapa komponen yang dapat dilihat untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam terhadap pengoperasian Bandara Atu Bungsu. Yang pertama itu adalah argumen, di mana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam agar mampu mengefisienkan waktu dalam proses pembangunannya dan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua itu ada asumsi. Dalam asumsi ini Dinas Perhubungan dan Pemkot Kota Pagar Alam bekerja sama. Yang ketiga itu implikasi. Permasalahan dalam implementasi kebijakan ini adalah karena sepinya penumpang. Dan ketiga itu keempat itu kemampuan ekonomi. Dalam pembangunan ini, biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan adalah kurang lebih sekitar 15 miliar berdasarkan dari dana APBD dari sumber www.cnbcnindonesia.com. Dan terakhir adalah karena adanya kelompok sasaran. Dalam pengimplementasian ini, kebijakan ini adalah masyarakat lokal dan luar di Kota Pagar Alam. Baiklah, ini adalah model of fallacy. Berdasarkan dari model of fallacy Helco pada tahun 1974, dalam model of fallacy ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam. Terhadap pengoperasian Bandara Atu Bungsu, Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam diharuskan untuk melakukan penambahan infrastruktur di Bandara Atu Bungsu karena masih jauhnya jarak pusat kota dan dengan bandara menyebabkan setiap orang harus membawa kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam untuk saat ini sangat ditekankan dalam pembangunan fasilitas di Bandara Atu Bungsu.
Baiklah, selanjutnya adalah sifat pendekatan pada implementasi kebijakan. Sifat pendekatan pada implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pegadaian terhadap pengoperasian Bandara Atom Bungsu bersifat bottom-up approach. Sifat pendekatan dalam implementasi kebijakan di Dinas Perhubungan Bandara Atom Bungsu ini termasuk pendekatan bottom-up approach, di mana Dinas Perhubungan Kota Pegadaian dalam tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak masih belum memadai. Jadi, penilaian kinerja dapat dilihat dari beberapa faktor di atas. Maka, penilaian kinerja Dinas Perhubungan dan Pemkot Kota Pegadaian dalam pembangunan Bandara Atom Bungsu masih dikatakan buruk dan gagal karena Dinas Perhubungan dan Pemkot Kota Pegadaian masih belum mampu mengelola sumber daya dengan baik dan tidak mampu menarik minat masyarakat. Jadi, kesimpulannya, implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pegadaian dalam pengelolaan Bandara Atom Bungsu sudah mulai dilaksanakan, tetapi adanya kendala sehingga harus dikelola oleh pusat. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan harus mengupayakan penambahan infrastruktur pada Bandara Atom Bungsu. Sarannya, seharusnya pemerintah Kota Pegadaian dan Dinas Perhubungan Kota Pegadaian agar lebih memperhatikan lagi dalam proses implementasi pembangunannya, karena pembangunan Bandara Atom Bungsu dapat menjadi potensi untuk perkembangan suatu daerah, khususnya daerah Kota Pegadaian. Baiklah, itulah video dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.